Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan memenuhi tugas presentasi saya, yaitu kelompok 4 dengan beranggotakan yaitu Alfia, Mir'atu, Latifah, dan dengan saya sendiri, Dea Samati, yaitu matkul Kapasitas Latihan Matematika SMA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peluang. Nah, langsung saja sebelum ke materi, kita akan membacakan sejarahnya dahulu. Nah, teori peluang adalah sebuah ilmu matematika yang dipopulerkan oleh Blaise Pascal dan dikembangkan oleh Pierre de Fermat pada abad ke-17. Nah, teori peluang muncul pada abad ke-17 di mana teori peluang digunakan untuk mencari kemungkinan gagal dan berhasil dalam permainan dadu dan kartu. Nah, selain itu, teori peluang digunakan untuk kegiatan yang bersifat pikiran seperti pikiran curah hujan dan kemenangan pertandingan. Nah, selanjutnya itu permutasi. Nah, permutasi didefinisikan sebagai suatu susunan yang dibentuk oleh keseluruhan atau sebagian dari sekumpulan benda. Nah, susunan dalam permutasi memperhatikan urutannya. Nah, permutasi berdasarkan unsur-unsurnya yang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu permutasi unsur-unsur yang berbeda, permutasi unsur-unsur yang sama, dan permutasi siklis. Nah, berikut ada rumus-rumusnya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 ini saja, yaitu permutasi unsur yang berbeda dengan rumusnya ini, dan ini. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan ke contoh soal saja. Nah, yang pertama yaitu permutasi unsur yang berbeda. Berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata ani, A-N-I. Penyelesaiannya menggunakan rumus ini ya. Nah, di sini ada R, yaitu banyaknya unsur yang akan kita susun, yaitu A, N, I, ada 3. Dan N, yaitu unsur yang tersedia juga ada 3, ANI, A, N, I. Nah, langsung saja kita akan masukkan ke rumusnya. Di sini ada P, N dari R. Nah, di sini ada P, N itu 3, R-nya 3. Nah, di sini juga N per N faktorial per N kurangi R faktorial. Nah, di sini kita masukkan N-nya 3 faktorial, dan masukkan ke sini N kurangi R, itu sama dengan 3 faktorial, 3 kurangi 3 yaitu 0. Nah, selanjutnya itu 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. Nah, pengecualian dari 0 faktorial yaitu 1. Nah, 3 kali 2 kali 1 yang sama dengan 6. 6 dibagi 1 yaitu 6. Nah, jadi total kata atau cara yang bisa dibentuk yaitu 6. 6 kata 6 atau 6 cara. Nah, di sini ada susunannya yaitu ANI yaitu dengan kata sendiri. Ada AIN, NIA, NAI, IAN, dan INA. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh yang berbeda dari permutasi unsur yang berbeda, yaitu soalnya dari 25 siswa dalam sebuah kelas akan dipilih pengurus kelas terdiri atas seorang ketua, bendahara, dan sekretaris. Jabatan tidak boleh rangkap. Berapa banyak kemungkinan pengurus kelas yang terbentuk? Nah, di sini R-nya 3, yaitu seorang ketua, bendahara, dan sekretaris. Nah, dari 25 siswa, N-nya berarti 25. Nah, di sini kita memasukkan ke dalam rumus yang tadi ya. Nah, N-nya 25, R-nya yaitu 3 sama dengan, nah kita masukin ke rumus yang tadi, 20. Berarti N-nya 25 faktorial per 25 dikurangi 3 faktorial sama dengan 25 faktorial per, nah 25 dikurangi 3 itu 22 faktorial. Nah, sama dengan dari 25 faktorial artinya yaitu 25 kali 24 kali 23 kali 22 dan seterusnya. Dikarenakan penyebutnya di sini hanya 22 faktorial, berarti di sininya hanya 22 faktorial. Nah, per 22 faktorial. Nah, di sini kita coret. Tinggal kalikan 25 kali 24 kali 23, yaitu hasilnya 13.800. Nah, selanjutnya yaitu permutasi unsur yang sama.
Di sini ada soal terdapat 8 kaleng terdiri atas 2 kaleng berwarna hijau, 4 kaleng berwarna merah, dan sisanya berwarna biru. Kaleng-kaleng tersebut akan disusun dalam satu baris. Ada berapa cara penyusunan kaleng tersebut? Nah, perbedaan dari unsur yang berbeda tadi yaitu kan kalau 25 orang tuh kan pasti berbeda-beda ya. Nah, kalau di sini kan terdiri atas 2 kaleng berwarna hijau. Nah, jadi di sini kita nggak bisa misalkan kaleng hijau 1, kaleng hijau 2 di sini nggak bisa ya. Jadi perbedaan unsur yang berbeda sama yang sama itu yang seperti itu. Nah, langsung saja di sini ada banyak yang kaleng, yaitu N sama dengan 8. Di sini ada kaleng hijau A sama dengan 2, kaleng merah B sama dengan 4, dan sisanya kan 2 ya, 8. Jadi C sama dengan 2. Nah, di sini kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Yang ini, P sama dengan N faktorial, A faktorial, B faktorial, C faktorial. Langsung masukin aja. Tadi N-nya 8 faktorial, A-nya 2 faktorial, B-nya 4 faktorial, C-nya 2 faktorial. Nah, 8 faktorial itu yaitu 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Karena di sini penyebutnya hanya sampai 4 faktorial, jadi hanya di sini juga hanya 4 faktorial. Nah, per 2 kali 4 faktorial kali 2. Nah, di sini kita coret 4 bagi 4, dan 2 kali 2, 4, dibagi sama 8, yaitu tersisa 2. 2 kali 7 kali 6 kali 5, yaitu 420 cara. Nah, selanjutnya itu permutasi siklis, yaitu penentuan susunan melingkar dapat diperoleh dengan menetapkan satu objek pada satu posisi. Kemudian menentukan kemungkinan posisi objek lain yang sisa, sehingga bila tersedia n unsur berbeda, maka banyaknya permutasi siklis dari n unsur, yaitu ini n kurangi 1 faktorial atau p siklis sama dengan n kurangi 1 faktorial. Langsung saja ke contoh soal, yaitu merapat anggota DPRD akan diikuti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 3 anggota dewan. Mereka akan duduk mengelilingi meja bundar. Nah, berapa banyak cara duduk dalam rapat tersebut? Nah, di sini kita akan menyelesaikan dengan rumus yang tadi ya, n kurangi 1 faktorial. Nah, n-nya itu 6, langsung masukin aja. 6 kurangi 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Nah, dari 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu sama dengan 120 cara. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas materi tentang kombinasi. Kombinasi ini berkaitan dengan cara memilih elemen dari sebuah himpunan tanpa memperhatikan urutan. Jadi kombinasi ini dipilih tanpa memperhatikan posisi relatif suatu sama lain. Kombinasi K unsur dari N unsur biasa dituliskan dengan ini. C, K, N, K, N, K. Nah, banyak kombinasi K unsur dari N unsur yang tersedia tanpa memperhatikan urutan susunannya dapat ditentukan dengan ini ya. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke soal. Nah, di sini ada pada suatu arisan dihadiri 7 ibu dan ketujuh ibu tersebut saling berjabat tangan satu sama lain. Berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Nah, di sini ada R sama dengan 2 dari mana 2R ini? Nah, itu dari saling berjabat tangan satu sama lain, berarti 2. Nah, di sini kan tidak dicantumkan ya, berarti ini soal contoh soal dari kombinasi. Nah, dan N-nya itu adalah 7. Nah, langsung saja di sini ada rumus, kita masukkan ke rumus kombinasi. Nah, N-nya itu adalah 7, R-nya 2, sama dengan 7 faktorial, ya. N-nya 7 faktorial per R-nya 2, 2 faktorial kali 7 dikurangi 2 faktorial. Nah, N-nya itu 7, R-nya itu 2. Sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, 7 faktorial artinya itu 7 kali 6 kali 5 faktorial per 2 kali 1, 5 faktorial sama dengan ini 5 per 5 dicoret. Nah, 7 dikali 6 yaitu 42 per 2 kali 1 itu 2 sama dengan 21. Nah, selanjutnya yaitu materi percobaan, ruang sampel, dan kejadian.
Langsung saja. Di sini ada percobaan. Percobaan adalah suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian berlangsung pada kesempatan. Nah, contohnya itu pertama melempar sebuah koin, melempar sebuah dadu, melempar sebuah koin dan sebuah dadu sekaligus, melempar dua koin sekaligus, dan melempar dua dadu sekaligus. Nah, selanjutnya yaitu ada ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan sebagai S, banyaknya elemen. Ruang sampel dinyatakan dengan SNS. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Nah, langsung saja ke contoh soal. Pada percobaan melempar sebuah dadu berisi 6 sebanyak 1 kali. Tentukan ruang sampel, titik sampel, dan banyak anggota ruang sampel. Nah, penyelesaiannya yaitu perhatikan pada pelemparan sebuah dadu berisi 6 1 kali, maka hasil yang mungkin muncul adalah salah satu dari 6 sisi mata dadu itu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Maka ruang sampel adalah S sama dengan himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan titik sampel adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bedanya dari ruang sampel yaitu dinyatakan dengan himpunan. Nah, sedangkan kalau titik sampel itu disebutkan satu persatu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, banyak anggota ruang sampel yaitu N, S sama dengan 6. Dari perhitungan dari 6 itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya adalah 6. Oke, materi selanjutnya itu adalah kejadian. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel dan didefinisikan sebagai himpunan dari hasil yang diperoleh dalam satu percobaan. Kejadian dinotasikan dengan huruf kapital seperti A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Kejadian yang beranggotakan satu titik sampel disebut kejadian sederhana, sedangkan kejadian yang beranggotakan lebih dari satu titik sampel disebut kejadian majemuk. Nah, contoh soal. Rijal melambungkan sebuah dadu dan sebuah mata uang logam satu kali secara bersama-sama. Tentukan kejadian yang mungkin. Nah, penyelesaiannya, kejadian yang mungkin. Misal, A. Kejadian muncul bilangan genap pada dadu dan angka pada mata uang logam. Maka A2, A4, A6. Maka NA-nya itu adalah 3. Lalu B. Kejadian muncul bilangan prima pada dadu. A2, A3, A5, G2, G3, dan G5. Maka NB-nya itu adalah 6. Lalu ada kejadian majemuk. Kejadian majemuk yaitu suatu kejadian yang terdiri atas beberapa titik sampel. Misalkan, kejadian A dan kejadian B adalah kejadian sederhana. Jika digunakan operasi himpunan gabungan, union, atau irisan intersection, akan terbentuk suatu kejadian majemuk. Contohnya, A adalah kejadian muncul angka genap, dan B adalah kejadian muncul angka prima pada pelemparan sebuah dadu. Dengan operasi gabungan dilambangkan dengan huruf U, dan irisan dilambangkan dengan huruf N, seperti huruf N. Diperoleh kejadian majemuk A gabung B dan A iris B. Pada pelemparan dadu diperoleh S-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 dan 6. Lalu A-nya ada 2, 4, 6. Dan B ada 2, 3, 5. Kejadian A gabung B bisa dibaca kejadian A atau B. Dapat ditulis A atau B sama dengan 2, 3, 4, 5, dan 6. Hal ini berarti bahwa yang terjadi kejadian A saja, B saja, atau keduanya. Nah, lalu ada kejadian A iris B. Dibaca kejadian A dan B dapat ditulis A dan B sama dengan 2. Hal ini berarti kejadian A terjadi bersama-sama. Nah, jika digambar dalam diagram pen, tampak seperti berikut. Nah, untuk A
atau B itu anggota himpunan dari A dan B itu termasuk dalam A atau B. Nah, untuk A dan B itu hanya anggota dari himpunan A dan B-nya saja. Jadi anggota himpunan dari A-nya saja dan B-nya saja itu tidak termasuk. Lalu ada peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Nah, dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan B tidak dapat terjadi secara bersama-sama. Jika A dan B saling lepas, maka jika kejadian-kejadian tersebut digambarkan dengan diagram Venn, maka diagramnya terlihat seperti berikut. Nah, jika kejadian A dan B saling lepas, maka peluang kejadian A atau B adalah peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Contohnya, dalam sebuah kantong terdapat 8 bola biliar. Masing-masing memiliki nomor yang berurutan. Sebuah bola diambil dari dalam kantong secara acak. Misalkan, A adalah kejadian terambil bola bernomor 6, dan B adalah kejadian terambil bola bernomor 7. Tentukan apakah kejadian A dan kejadian B saling lepas, lalu tentukan peluang kejadian A atau B. Nah, penyelesaiannya itu ada S-nya itu adalah 1-8, maka NS-nya itu sama dengan 8. Nah, untuk A, karena bilangan genap, maka ada 2, 4, 6, 8. Maka NA-nya itu ada 4. Dan peluang A-nya itu sama dengan NA per NS sama dengan 4/8. Disederhanakan menjadi 1/2. Lalu ada B yang hanya bernomor 7, maka NB-nya itu adalah 1. Dan peluang B-nya itu sama dengan NB per NS sama dengan 1/2. Maka A dan B itu sama dengan tidak ada ya. Maka N, A dan B itu sama dengan kosong. Karena A dan B itu tidak ada, maka A dan B adalah dua kejadian saling lepas. Nah, yuk untuk peluang A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B sama dengan 1/2 ditambah 1/8 sama dengan 5/8. Jadi peluang kejadian A atau B adalah 5/8. Lalu dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama-sama. Jika A dan B tidak saling lepas, maka A dan B tidak sama dengan himpunan kosong. Jika kejadian A dan B tidak saling lepas, maka peluang kejadian A atau B adalah peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B. Nah, sebagai contoh, sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya bilangan genap atau bilangan prima. Penyelesaiannya, NS-nya itu sama dengan 6. Misalkan A kejadian muncul bilangan genap, maka ada 2, 4, dan 6. Maka NA-nya itu sama dengan 3. Lalu peluang A-nya itu ada NA per NS sama dengan 3/6. Lalu ada B. B-nya itu adalah kejadian muncul bilangan prima. Maka ada 2, 3, 5. Maka NB sama dengan 3. Berarti peluang B sama dengan NB per NS sama dengan 3/6. Maka A dan B itu kejadian muncul bilangan genap dan prima, yaitu 2. Maka N, A, dan B-nya itu adalah 1. Lalu peluang A dan B-nya itu sama dengan N, A, dan B per NS sama dengan 1/6. Jadi peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B sama dengan 3/6 ditambah 3/6 dikurang 1/6 sama dengan 5/6. Jadi peluang munculnya bilangan genap atau bilangan prima adalah 5/6. Lalu materi selanjutnya ada peluang kejadian bebas dan bersyarat. Dua kejadian
A dan B yang terjadi secara berurutan tidak saling bebas apabila kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B. Apabila A dan B adalah dua kejadian saling bebas, maka peluang terjadinya kejadian A dan B adalah peluang A dan B sama dengan peluang A dan peluang A kali peluang B. Contoh, sebuah dadu dan mata uang logam dilempar sekali secara bersama. Tentukan peluang munculnya angka 3 pada dadu dan munculnya angka pada mata uang logam. Nah, penyelesaiannya NS sama dengan 12. Misalkan A sama dengan kejadian muncul angka 3 pada dadu, maka A 3 dan G 3. Maka N A-nya itu sama dengan 2. Lalu peluang A-nya itu sama dengan NA per NS sama dengan 2 per 12 disederhanakan jadi 1 per 6. Lalu B-nya itu kejadian muncul angka pada mata uang logam. Itu ada A1, A2, A3, A4, A5, A6. Maka NB-nya itu sama dengan 6. Maka peluang B-nya itu sama dengan NB per NS sama dengan 6 per 12 sama dengan 1 per 2. Maka peluang A dan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B sama dengan 1 per 6 dikali 1 per 2 sama dengan 1 per 12. Jadi peluang munculnya angka 3 pada dadu dan munculnya angka pada mata uang logam adalah 1 per 12. Lalu, dua kejadian A dan B yang terjadi secara berurutan dikatakan tidak saling bebas atau bersyarat apabila kejadian A mempengaruhi peluang kejadian B. Apabila A dan B adalah dua kejadian bersyarat, maka peluang terjadinya kejadian A dan B adalah peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B bersyarat A. Dengan catatan, peluang A dan B berarti peluang terjadinya A dan B secara berurutan. Lalu peluang B bersyarat A berarti peluang terjadinya B setelah terjadinya A. Contohnya, sebuah kotak berisi 5 bola berwarna merah dan 4 bola berwarna hijau. Pada pengambilan 2 kali berturut-turut tanpa pengembalian, maka tentukan peluang untuk mendapatkan sebuah bola berwarna hijau pada pengambilan pertama dan sebuah bola hijau lagi pada pengambilan kedua. Nah, penyelesaiannya NS-nya itu 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, misalkan kejadian terambil bola hijau pada pengambilan pertama, berarti NA sama dengan 4. Maka peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 4 per 9. Maka A bersyarat B sama dengan kejadian terambilnya bola hijau pada pengambilan kedua setelah terambilnya bola hijau pertama. NB per NB bersyarat A sama dengan 3 dan NS sama dengan 8. Maka peluang B bersyarat A sama dengan B bersyarat A per NS sama dengan 3 per 8. Nah, maka peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B bersyarat A sama dengan 4 per 9 dikali 3 per 8 sama dengan 1 per 6. Jadi, peluang terambilnya bola hijau pada pengambilan pertama dan kedua adalah 1 per 6. Lalu, ada ini latihan. Kalian bisa coba untuk di rumah masing-masing sebagai latihan untuk materi peluang. Selanjutnya itu ada uji pemahaman 2 nomor yang akan dikumpulkan nanti. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.